Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Asmoro. Saya dari Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, pada pertemuan kali ini, di sini saya akan mengulas kembali materi-materi pada mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, untuk materi yang saya ambil yaitu terkait piutang. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa-apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini. Nah, untuk materi yang pertama saya akan membahas mengenai definisi piutang. Kemudian saya akan membahas mengenai pengelolaan piutang, pengakuan dan pencatatan piutang, serta metode penghapusan piutang. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas materi yang pertama yaitu definisi piutang. Nah, piutang dapat diartikan sebagai sebuah tuntutan terhadap konsumen baik berupa uang, barang, maupun jasa dan segala sesuatu berbentuk perkiraan transaksi. Dalam melakukan transaksi tertentu, penjualan secara kredit memunculkan hak bagi perusahaan untuk melakukan penagihan atas transaksi yang terjadi, yang mana hal tersebut merupakan hal yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi, piutang tersebut menunjukkan klaim yang akan diselesaikan dengan penerimaan uang. Lanjut pada materi kedua yaitu penggolongan piutang. Berdasarkan jenis dan asalnya, piutang dalam perusahaan dapat diklarifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu piutang usaha dan piutang bukan usaha. Piutang usaha merupakan piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, dalam kegiatan normal perusahaan, piutang usaha biasanya akan dilunasi dalam tempo kurang dari 1 tahun, sehingga piutang usaha dikelompokkan ke dalam kelompok aset lancar. Sementara itu, piutang bukan usaha merupakan piutang yang timbul bukan sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Lanjut materi yang ketiga yaitu pengakuan dan pencatatan piutang. Pengakuan piutang dikaitkan dengan pengakuan pendapatan. Saat perusahaan telah mengakui pendapatannya, maka perusahaan akan mengakui piutangnya. Sesuai dengan PSAK 55, piutang diakui oleh entitas sebesar nilai wajar. Nilai wajar merupakan harga perolehan atau nilai pertukaran antara kedua belah pihak pada tanggal transaksi. Mari kita perhatikan ayat jurnal untuk mengetahui pengakuan piutang atas penjualan barang atau jasa berikut ini. Baik, materi yang terakhir yaitu terkait metode penghapusan piutang. Nah, untuk menghapus suatu piutang, terdapat dua metode yang dapat kita gunakan, yaitu metode cadangan kerugian piutang serta metode penghapusan langsung. Metode cadangan kerugian piutang adalah metode yang untuk menghapus piutang yang tidak tertagih dengan menggunakan dasar persentase penjualan dan sudah sesuai dengan standar yang berlaku umum, yaitu kerugian piutang dihitung dengan mengalihkan persentase tertentu dengan jumlah penjualan periode tersebut dan dibuat jurnal, kemudian jumlah tersebut yang akan dicatat dalam laporan keuangan laba rugi sebagai biaya lain-lain atau accounting department. Ada dua dasar yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah kerugian piutang, yaitu jumlah penjualan dan saldo piutang. Selanjutnya metode penghapusan langsung. Nah, metode penghapusan langsung merupakan metode penghapusan piutang dengan cara menunggu sampai diperoleh kepastian bahwa piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih
tanpa perlu dibuat estimasinya terlebih dahulu. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, akibat penghapusan tersebut, piutang PT usaha akan berkurang dengan metode penghapusan langsung. Akibat yang ditimbulkan terhadap piutang bersihnya akan berbeda seperti terlihat pada gambar berikut ini. Demikianlah hasil penjelasan terkait materi piutang. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa piutang dapat mencakup seluruh uang yang diklaim terhadap entitas lain, termasuk perorangan, perusahaan, dan organisasi. Jadi, piutang-piutang ini biasanya sebagai bagian yang signifikan dari total aset lancar. Sekian pembahasan dari saya pamit undur diri, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.